terlambat menyadari ya kalau sebenarnya YouTube itu jauh lebih pintar daripada kita. Entah apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya. Udah jelas-jelas banget ya udah dihapus sama YouTube, tapi kenapa saya masih ngotot untuk menguploadnya lagi? Nonton video saya minta maaf ya jika kata-kata itu yang ada yang berulang-ulang dan berbelit-belit, berbelot-belot ya, karena Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang ya di channel aku. Aku doakan semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan sukses selalu ya teman-teman. Oke, beberapa hari yang lalu ya, lebih tepatnya tanggal 20 Agustus lalu, aku mengupload sebuah video ya. Dan baru beberapa menit setelah saya upload, saya langsung dapat email dari YouTube. Katanya video saya dihapus ya dari pihak YouTube. Oke teman-teman, jadi ceritanya tuh gini ya. Pada tanggal 20 Agustus lalu itu ada pemutaran film dokumenter yang judulnya Jejak Khilafah di Nusantara ya. Film tersebut pertama tayang itu bukan di YouTube, bukan di stasiun TV, tapi itu film tersebut itu tayang di pertama tayang itu di sebuah link khusus. Jadi kalau misalnya kita mau nonton film tersebut, kita harus mendaftar dulu untuk mendapatkan tiketnya. Dan kebetulan saya itu dari dulu ya suka dengan cerita-cerita sejarah ya, terutama cerita-cerita sejarah Islam ya. Jadi saya ikut mendaftar juga ya untuk mendapatkan tiketnya agar bisa nonton juga. Nah, singkat cerita ya teman-teman, pada tanggal 20 Agustus jam 10 ya, itu saya sudah langsung dapat email ya dari pihak penyelenggara film tersebut ya. Dia mengirimkan link khusus di email berupa link untuk untuk tempat nonton film tersebut. Pada saat pemutaran film tersebut saya nonton ya, kemudian saya rekam layar handphone saya selama 7 menit. Nah, setelah selesai direkam saya langsung upload di ini ya. Saya langsung upload di YouTube, saya hanya melakukan pengeditan sedikit. Oke, jadi pada saat saya upload di YouTube itu perjuangan banget ya, karena pertama saya upload itu gagal, kedua gagal, ketiga kali gagal. Itu sebenarnya itu sudah rampung ya 100%. Kalau kita upload video kan ada persennya ya, sampai 100 itu cepat. Cuman ketika proses videonya itu nggak bisa ya, saya nunggu berapa menit nggak bisa. Jadi saya itu merasa kayaknya ini nggak boleh ya, kayaknya mungkin dilarang atau gimana. Terus saya berpikir, tapi saya tidak ini ya, saya nggak menyerah, saya tetap melakukannya walaupun saya tahu mungkin nggak akan diterima ya. Saya punya ide, saya ganti judulnya, saya kasih judul tes aja, saya tulis di situ, kemudian saya uploadnya di pribadi dulu ya, nggak di publik. Kan di situ kalau kita upload video kan ada pribadi, ada publik, dan ada dijadwalkan dan sebagainya. Jadi saya pribadi ya teman-teman. Alhamdulillah benar ya, ketika saya mau uploadnya itu lancar, hanya hitungan menit selesai. Kemudian setelah saya upload, saya masuk di aplikasi YouTube Studio, saya kasih thumbnail dan sebagainya, kemudian saya publik. Setelah beberapa menit setelah saya upload, ada yang komen ya, komentarnya kurang lebih kayak gini, dia bilang kok cuma 7 menit, film ini kan katanya hampir 1 jam, tapi kok cuma 7 menit. Nah jadi saya pada saat itu kita belum bisa menontonnya di YouTube yang full durasi, karena saya upload videonya itu sementara filmnya masih berlangsung ya, tapi saya upload cuma 7 menit. Oke teman-teman, singkat cerita ya, keesokan harinya pagi ya, subuh menjelang pagi, saya dapat pesan WA dari adik aku. Dia mengirimkan link untuk download film tersebut secara full durasi. Jadi saya itu nggak pikir panjang lagi, saya langsung download filmnya. Setelah saya downloadnya selesai, saya langsung edit sedikit ya, saya hanya potong di awal video sama terakhir videonya, kemudian saya langsung upload. Pada saat saya upload itu saya akalin lagi kayak tadi ya, saya nggak kasih judul yang sebenarnya, saya cuma kasih tulisan dicoba lagi atau dites ya, saya dites lagi. Kemudian saya upload lancar ya. Setelah saya uploadnya itu lancar, dan seperti tadi saya uploadnya di pribadi dulu, kemudian setelah selesai saya masuk di aplikasi YouTube Studio, kemudian saya kasih thumbnail, kemudian public. Nah setelah saya public, setting public, itu hanya hitungan menit ya,
beberapa menit kemudian saya langsung dapat email dari YouTube. Emailnya itu kurang lebih kayak gini ya. Ini seperti yang Anda ketahui, pedoman komunitas menjelaskan konten mana yang kami izinkan untuk diupload ke YouTube dan mana yang tidak. Video jejak khilafah di Nusantara Full Ngopi ditandai untuk kami tinjau. Setelah melakukan peninjauan, kami memutuskan bahwa video tersebut melanggar pedoman. Kami telah menghapus dari YouTube. Jadi gitu ya teman-teman. Itu saya kaget sebenarnya. Tapi di sini saya tidak melihat ada teguran ya. Kemudian saya scroll lagi ke bawah, saya melihat ini ada dampak pada akun Anda. Jadi tulisannya penghapusan ini tidak mengakibatkan teguran pedoman komunitas atau hukuman pada akun Anda. Jadi ini belum termasuk teguran ya. Tapi di sini ada bilang Anda sebaiknya tetap meninjau semua konten Anda guna memastikan konten tersebut mematuhi pedoman komunitas kami. Jika Anda kembali melanggar, akun Anda akan terkena teguran atau bahkan dihentikan. Jadi ini sebuah peringatan sih sebenarnya ya. Dan ini belum termasuk teguran ya, tapi ini sebuah peringatan keras ya buat saya sebenarnya. Tadinya sih saya merasa kalau ini aman ya, karena saya kan downloadnya bukan dari YouTube ya, bukan dari situs YouTube. Dan sebenarnya saya itu terlambat menyadari ya kalau sebenarnya YouTube itu jauh lebih pintar daripada kita. Setelah saya tahu video saya dihapus dari YouTube, aku sih nggak ini ya, apalagi itu kan belum termasuk sebuah teguran. Jadi saya mikir ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Lagi pula itu kan kesalahan saya ya, 100% kesalahan saya. Tapi entah kenapa ya, keesokan harinya saya tiba-tiba malah kepikiran untuk menguploadnya lagi. Entah apa sebenarnya terjadi pada diri saya. Udah jelas-jelas banget ya udah dihapus sama YouTube, tapi kenapa saya masih ngotot untuk menguploadnya lagi. Jadi keesokan harinya itu saya merasa ingin mengupload kembali video yang sudah dihapus YouTube itu. Saya malah memutar video tersebut di aplikasi pemutar video, kemudian saya rekam layar ya di handphone saya secara full durasi. Nah, kalau misalnya kita mau rekam layar kayak gitu, otomatis itu banyak suara-suara asing yang masuk dari luar ya, seperti suara ayam, suara-suara panggil burung walet ya. Jadi aku mikirnya kayak gitu mungkin nggak akan ditolak ya, mungkin aman kali gitu. Terus setelah itu saya upload lagi ya kayak kemarin itu ya, waktu saya upload ulang pertama itu saya uploadnya lagi, ternyata benar ya itu kelihatannya aman, tapi nggak tahu ke depannya ya. Jadi saya biarin aja lah, kan saya sudah upload, itu bertahan beberapa hari ya. Saya pertahankan untuk beberapa hari, saya lihat apakah nanti ada teguran atau gimana ya. Saya coba-coba aja gitu. Saya juga bingung sih sebenarnya, kenapa itu kan udah jelas banget ya, udah dihapus sama pihak YouTube, masih saja saya ngotot ya. Jadi saya bingung juga kenapa ya saya seperti itu ya. Sebenarnya pada saat saya mau upload film tersebut, saya tuh sebenarnya cuman iseng ya, karena saya sama sekali nggak pernah merasa yakin kalau video itu akan banyak yang nonton. Sama sekali enggak ya, karena seperti kita tahu sendiri ya, zaman sekarang itu selera penonton itu kayak ya, video-video yang banyak dinonton di YouTube itu kayak gimana, bukan yang kayak gitu ya. Apalagi kalau itu judulnya kan jejak khilafah Nusantara. Nggak bisa dimungkiri ya, kalau zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang alergi, yang nggak suka ketika mereka mendengarkan kata khilafah ya. Entah kenapa, saya juga nggak tahu ya, karena kalau saya sih fine aja ya, maksudnya biasa aja, kita ambil positifnya aja ya. Mungkin karena mereka berpikiran kalau itu khilafah zaman dulu sama zaman sekarang itu beda ya. Ya jelas pasti beda ya teman ya, pasti beda banget kalau zaman dulu sama sekarang. Tapi kalau sekali lagi saya itu ambil positifnya aja ya, nggak memikirkan yang kayak gitu. Oke teman-teman, langsung ke intinya tadi ya. Video tersebut kembali saya hapus ya, dua-duanya kembali saya hapus. Ketika kemarin saya lihat ada video saya bermasalah lagi ya, kena copyright. Tak kenapa ya, video-video saya banyak yang bermasalah, itu semua kesalahan saya sendiri. Walaupun awalnya saya tahu kalau itu bakal melanggar, tapi saya tetap tidak peduli ya. Mungkin entah kenapa, saya juga nggak tahu. Itulah bodohnya aku ya. Jadi saya anggap ini adalah sebuah kesalahan yang disengaja sih sebenarnya teman-teman. Oke, langsung lagi yang tadi ya, kembali lagi, maaf ya berbelot-belot. Oke, kemarin video saya yang kena copyright ya, lagu Sat Violin.
saya hapus, mulai dari situ saya hapus itu, kemudian saya hapus semua ya video-video yang menurut aku akan berpotensi ya ke depannya ya. Di eh, channel itu kalau mau dikembangkan pasti kita menginginkan channel kita akan dimonetisasi ya, dan katanya kalau banyak pelanggarannya itu susah untuk dimonetisasi. Tapi entah kenapa saya tidak pernah ini ya, pernah pernah perhatikan itu sebenarnya. Diperhatikan sih sebenarnya, tapi ya nggak tahu lah kenapa begitu. Oke teman-teman, sebenarnya yang saya pikirkan itu kalau hanya bermasalah channel kita kelak akan ditolak untuk monetisasi, mungkin masih mending ya, masih mending karena mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi yang paling parahnya ya kalau misalnya channel kita langsung dihapus, aduh parah. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi mulai sekarang ya akan lebih berhati-hati lagi ya, karena kemarin itu jelas-jelas murni kesalahan saya dan bisa dikatakan itu adalah sebuah kesalahan yang disengaja ya. Oke teman-teman semua, terima kasih ya buat kalian yang masih nonton video saya. Saya minta maaf ya jika kata-kata itu yang ada yang berulang-ulang dan berbelot-belot ya, karena saya masih masih belajar dan belum lancar ya dalam mengatur atau dalam berbahasa, masih kaku dan masih banyak yang tidak aku mengerti sebenarnya teman. Oke, saya doakan semua teman-teman semua senantiasa sehat dan sukses selalu ya. Semua kalian sukses dan jangan melakukan kesalahan seperti aku lakukan. Cukup aku aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.